Haris Kui berjanji Kueni akan nonton di babak kedua. Jika Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam, tim Garuda akan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Setelah tampil bersama Haris Kui di TikTok, Kueni nangis lagi. Netizen ikut sedih. Ternyata patut diduga tangisan kali ini karena mau tayang video keempat saat mereka bersama di Vietnam. Ini ada dialog yang berbahasa Rusia. Namun yang belum direalisasikan oleh Haris Kui itu membuat Biro Perjalanan Makanan Halal dan Wisata Vietnam yang Islami, tentu saja kerjasama dengan Nguyen atau Kueni dan Kinoy. Katakanlah Biro Perjalanan Wisata Islami di Vietnam, namanya Kueni Travel misalnya. Curhat Haris Kui saat pertandingan bola Indonesia vs Vietnam inilah yang diduga Kueni menangis di TikTok pada hari berikutnya. Apa kalimat Haris yang menyinggung hati Kueni? Salah ngomong gitu. Soalnya kan kalau salah ngomong nanti dia bisa, kan dia sensitif gitu. Dan kalian juga hati-hati. Jangan bikin dia sedih, oke? Intinya kalian hibur terus dia gitu kan, karena ya dia ini sensitif. Intinya pokoknya support terus lah CN gitu, support terus CN gitu, karena dia juga sebenarnya nggak bukan wanita yang jahat atau gimana, bukan gitu. Cuma sejauh ini ya dia baik-baik aja sebenarnya. Curhatan Haris Kui di pertandingan bola ini membuat Kueni menangis di TikTok saat tampil sendiri. Air matanya tumpah dan menghindari kamera. Saat muncul di layar langsung pakai kacamata hitam. Malamnya tayanglah video keempat. Perjalanan Kueni bersama Haris di Vietnam. Kueni sering menangis. Patut diduga tangisan Kueni itu untuk membuat penasaran netizen agar menonton video edisi keempat yang segera tayang. Mari kita bahas isi videonya berikut ini. Kueni sangat merindukan Haris Kui dalam setiap konten TikTok, hingga ada konten dengan pamer hijab yang ini katanya tidak pernah dicuci. Lucunya hijab ini selalu dicium Kueni saat ada rasa rindu, karena parfum Haris masih menempel wanginya di hijab ini. Begitulah kata Kueni. Mungkin konten tentang pertemuan Haris Kui dengan calon mertua adalah konten yang paling ditunggu netizen. Pantas hijab ini tidak pernah dicuci oleh Kueni karena saat naik motor wangi parfum Haris tertiup angin dan nempel di hijab itu. Semua netizen sangat menunggu video dialog dengan calon mertua Haris di Vietnam. Konten Kueni menciumi hijab di TikTok membuat video Haris Kui di Vietnam edisi 1 trending peringkat 1 di YouTube. Kini mengawali video kelima Haris mulai tayang. Di TikTok Kueni menangis kembali sambil curhat tentang Haris Kui. Diduga Cuen ini menangis karena curhat Haris ke netizen saat sepak bola Indonesia vs Vietnam membuat dia terluka. Apakah benar tangisan Kueni kali ini membuat videonya Haris Kui viral? Itu aku harus bener-bener berhati-hati, soalnya aku takut suatu saat jadi masalah atau gimana gitu. Dulu kan aku sempat pas awal-awal ceplos-ceplos gitu. Sekarang aduh, aku takut cuy gitu. Kalian tahu, dan banyak dari kalian yang nggak tahu apa yang terjadi ketika kita ngobrol gitu kan. Nah, jadi aku takut privasi juga gitu kan. Ya, sebenarnya gimana yang ngejelasinnya ya? Setelah Haris Kui curhat ke netizen, mari kita lihat dampaknya terhadap video berikut ini. Di Vietnam, baru juga 1 jam yang lalu sudah mendapatkan tanda suka 4.497 dengan penayangan 23.456. Nah, bagaimana komentarnya? Komentarnya juga sama. Di sini sudah 895. Nah, kita baca komentar-komentarnya. Seperti yang pertama, ini biasa kalau Haris seperti ini ya, selalu mengawali dengan komentar pribadinya. Jadi gak sabar ingin upload video selanjutnya katanya. Nah, baru 1 kalimat seperti ini saja sudah muncul balasan 241 balasan. Apa balasannya tuh? Gas, gaskeun, gas pakai lama lah. Nggak pakai lama lah.
tong lila teuing mang jadi sok poho alur. Banyak penonton yang alur ceritanya lupa karena dari video pertama, kedua, ketiga, keempat ini memang terlalu jauh menurut mereka. Upload Kang keren, sumpah gabutna parah. Harris malu-malu, lek lucu ngomongnya katanya. Aduh, durasinya kurang panjang bang. Masih ada yang ngomong seperti ini ya. Upload lagi pasti nunggu lama nih. Upload malam minggu mang. Tong lila-lila teuing mang. Uploadnya ya. Nah makanya tempat wisata mungkin nanti akan merespon dengan baik. Jadi sponsornya lumayan banyak nantinya. Itu hanya masukan saja ya Harris. Ya namanya juga usaha. Nah di sini yang paling menarik itu ada syiar kedua belah pihak. Salah satu contohnya mungkin Harris tidak tahu ya kalau membakar lilin kemudian dimasukkan ke dalam perahu-perahuan, sampaikan unek-unek apa saja yang kita kehendaki sambil melepas. Harris Kue di Vietnam sering mengajak bicara orang-orang Vietnam menggunakan bahasa Sunda, membuat orang-orang pada bengong. Perahu yang ada lilinnya itu adalah kepercayaan mereka, Riz. Itu adalah budaya ya. Itu religi mereka seperti itu. Dan Harris kelihatannya hanya sebagai hiburan saja. Padahal itu sebenarnya peribadatan. Nah, kemudian yang paling lucu adalah Harris berbicara bahasa Sunda seolah-olah mengerti ya. Si abang di sana teh ya, mang sok atuh buru-buru misalkan begitu. Terus terima kasih kepada orang yang diberikan hadiah itu dengan uang recehan itu yang memakai bahasa Sunda. Bagus Harris. Nuhun ya teh ece. Akang kumaha Kang tadi teh nyarios naon. Itu kan orang di sana itu dikira bahasa apa gitu kan. Itulah bahasa Sunda yang Harris publikasikan. Jangankan orang di sekitarnya, sesungguhnya Queenie sendiri tidak paham apa yang Harris Kue ucapkan kepada mereka itu. Sehat selalu ya. Nuhun nek. Baba kemen. Oke. Di samping menguasai bahasa Israel, bahasa Rusia, bahasa Inggris, Harris memang keren. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari video yang nomor nggak tahu berapa episode yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya pertemuan dengan calon mertua katanya. Yang namanya Harris itu kan ingin menunjukkan di video yang kelima nanti itu bertemu dengan orang tuanya EN, bagaimana cara berkomunikasi dan kata-kata apa yang disampaikan kira-kira. Dan pinternya Harris itu kemarin itu PK dengan Queenie dan membawa seolah-olah sedang siaran langsung tentang pertandingan sepak bola antara Vietnam dengan Indonesia, tetapi di dalamnya itu justru malah klarifikasi tentang Harris mengenai hubungannya dengan EN atau Queenie, dan kelihatannya direspon oleh EN atau Queenie, kamu bersedih gitu. Enggak bersedih. Padahal Harris Kue cuma mengatakan begini, saya takut salah kalau mencari teman di TikTok, nanti takutnya ngeklik perempuan yang muncul sehingga Queenie itu kesinggung. Makanya udah terserah EN saja bicara begitu menggerutu di TikTok Pak sambil menayangkan sepak bola itu. Nah ternyata Queenie atau EN itu paham, mengerti, karena dia kan punya translate. Makanya dia bertanya, kamu tidak nyaman, kamu bersedih gitu kan.
Ternyata kata Harris enggak bersedih. Dan kelihatannya tadi pagi itu Queenie atau Yuen itu dia berbicara sendiri. Dia tidak mau ditanya-tanya tentang Harris, dia tidak mau ditanya tentang kebahagiaan, masalah cinta, dan masih banyak lagi. Dia sambil menangis sampai-sampai Queenie itu membuang wajahnya begitu lama sekali, tidak ingin kelihatan oleh kamera. Padahal sebelumnya udah ketahuan di matanya ini berkaca-kaca begitu, air matanya banyak banget, tapi belum jatuh, dan akhirnya dia membuang muka, kemudian dibersihkan begitu. Begitu muncul ya tetap aja masih kelihatan lembab seperti itu, dan orang-orang kan jadinya penasaran sebenarnya ada apa dengan Queenie dan Harris itu. Tampaknya ini adalah skenario untuk memasarkan video yang itu adalah trik supaya penasaran penonton ini. Kayaknya ada janjian antara Harris dengan Queenie ini supaya nanti malam video banyak penontonnya, supaya lebih dahsyat lagi, dapat rating 1 kan. Video pertama rating 1 di YouTube, kedua juga sama. Hanya ada yang keempat itu trendingnya itu yang nomor 3 kalau nggak salah, apa nomor 4 ya. Nah, yang ini diharapkan supaya penontonnya lebih dahsyat lagi, supaya memperoleh rating pertama, maka dengan cara sepak bola antara Vietnam dengan Indonesia dipakai untuk mengeluarkan unek-unek Harris kepada netizen. Dikira tidak dipahami oleh Queenie, ternyata Queenie tahu, akhirnya bertanya kepada Harris. Nah, kemudian tadi pagi Queenie itu bersedih, ngomong sendiri di TikTok. Dia tidak mau lagi ditanya tentang Harris, katanya dia tidak mau berbicara tentang cinta, dia ingin bahagia untuk happy-happy saja, tapi matanya lembam sambil menangis. Apakah itu acting? Atau memang realitanya memang sedang bersedih? Susah kan kita meramalnya. Nah, kita tonton saja nanti edisi terakhir dari video-video yang dibuat oleh Harris bersama Queenie tadi ya. Namanya juga seniman ya. Ini seniman kelas tinggi ya, seniman Vietnam, karena kan sudah jadi artis sebelum ketemu dengan Harris saja kan sudah ditayangkan di Waglo Gubuk Apung ini. Contoh ketika Queenie itu mengiklankan makanan-makanan khas dari Vietnam itu seperti daging mentah, udang dengan bumbu-bumbunya itu dipertunjukkan. Itu salah satu contoh, tapi tidak viral pada saat itu. Dan viralnya itu setelah bertemu dengan Harris gitu kan, salah satu contoh. Oke, kita simak tayangan-tayangan berikutnya. Benar, orang Indo mah paling dermawan cek mata dunia. Pokoknya mah babaguran Kang Harris mugi dia kantos deui ku Gusti anu leuwih sae. Alhamdulillah, terima kasih Harris sama CN telah menghibur aku, ikut bahagia. Nah itu sebagai gambaran aja ya, kita coba yang paling bawah ini komentarnya apa. Nah ini nih ya, nunggu video keduanya lama, ternyata endingnya hanya beberapa detik. Prank sihir Bang Udin tidak berfungsi saat dekat. Bukan sihir, sulap ketua. Keren videonya, gak sabar lihat video selanjutnya. Harris bertemu Camer. Nah, Camer itu calon mertua. Ternyata wisata Vietnam sangat menarik. Pemukiman tuanya Cina banget, pemukiman rumah EN Indonesia banget. Nah ini tentang kopi-kopi, ternyata ada kopi produk Indonesia di sini ya.
tadi bisa kita lihat ya. Bagus Bang, menghibur sekali Bang. Kalau bisa sering live PK prank juga Bang. Yang hilang kocak gua waktu lihat si Parker waktu itu. Apa maksudnya yang nggak paham tuh? Pasangan yang serasi, pertahankan kan Bang, pertahankan Bang, sampai ke jenjang pernikahan. Lucu banget ngomong sama orang Vietnam pakai bahasa Sunda. Nah itu yang paling menarik itu, Harris itu luar biasa ya, bisa bahasa Rusia, bisa bahasa Israel. Tadi ngomong bahasa Rusianya lancar banget. Tapi yang paling lucu itu si mamang-mamang yang ada di Vietnam itu diajak ngomong bahasa Sunda. Harris seperti biasa aja, seolah-olah ada di Bandung. Harris Son, ajak nguyen ke Indo Bang, kasih paham pemandangan Indo juga. Oh, aku suka Vietnam. Akhirnya yang ditunggu 4 ini sudah diupload juga. Keren banget. Jadi nggak sabar buat nonton lanjutan ceritanya. Keren katanya begitu. Coba kita lihat nih penontonnya yang 1 jam yang lalu itu sekarang sudah 27.446 kali penonton. Wih, ajungan jempolnya sudah 5.200 ya. Dan yang komentarnya sudah 895. Sekarang udah nambah lagi penontonnya 27.748. Very beautiful. Where are you from, sir? From Russia. О, ты русский разговариваешь? Да. О, что ты делаешь в Вьетнам? Я живу здесь For how long? few years. Few years. Why do you choose to live in Vietnam? Why not? Good place. You like Vietnam? Sure. Are you from Malaysia? Oh, very close. What? Very close. Индонезия? Да, я из Индонезии. Okay. Я спросил, откуда ты знаешь русский? Откуда я знаю русский язык? Да. Потому что мне очень нравится русский. Ага. Да, и я знаю русский язык по интернету. Да? Да. Sedang menuju rumahnya CN ya, rumahnya sekitar sini. Ini lucu juga ya, kayak di Indonesia ya. Ada warung. Xin chào, tôi tên là Harry from Indonesia. Thank you.